Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Anissa Pujianti, NIM 2108612. Konsep dasar mekanisme ventilasi dan transport oksigen. 1. Struktur dan fungsi organ pernapasan. Struktur organ pernapasan secara garis besar, organ pada sistem pernapasan manusia tersusun atas hidung, faring atau kerongkongan, laring atau kotak suara, trakea atau tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Berikut gambar struktur organ pernapasan. Hidung. Fungsi hidung adalah untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, dan juga berperan dalam resonansi. Suara hidung dilengkapi rambut hidung yang berfungsi menyaring partikel debu atau kotoran, indera pembau, selaput lendir, dan konka. Faring. Fungsi utama faring dalam sistem pernapasan manusia adalah sebagai saluran pencernaan, yaitu membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan. Faring juga berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Laring. Laring atau kotak suara merupakan organ pada leher mamalia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Trakea. Organ lainnya yang mengambil bagian dalam sistem pernapasan manusia adalah trakea. Trakea merupakan tabung memanjang memiliki diameter sekitar 20-25 Bronkus. Bronkus juga berfungsi sebagai penyaring udara, tetapi sifatnya hanya sekedar sebagai penyaring sekunder. Kemudian ada paru-paru. Paru-paru merupakan aktor utama di dalam sistem pernapasan manusia. Organ ini dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut pleura, yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Fungsi sistem pernapasan. Menurut Claflin-Chilnik, sistem pernapasan memiliki banyak fungsi. Tak hanya membantu Anda bernapas, fungsi sistem pernapasan lainnya yakni membuat Anda bisa bicara dan membawahi sesuatu mengaliran udara sesuai suhu tubuh yang melembabkannya, sesuai kondisi tubuh, melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. 2. Mekanisme ventilasi dan transport oksigen. Proses ventilasi, inspirasi, dan ekspirasi terjadi secara sekuensial yang melalui sistem saluran udara yang sama, didukung oleh aliran dan searah yang melalui pembuluh darah paru, sehingga darah dari vertikal kanan berisi darah dari berbagai jaringan tubuh melalui arteri paru dapat dilakukan reoksigenasi. Pertama, ventilasi paru atau penapasan yang menyangkut di pergerakan udara masuk dalam keluar paru. Kedua yaitu difusi, gas melewati membran respirasi antara udara di ruang alveoli dan kapiler alveoli. Di lain pihak, oksigen O2 berdifusi ke sel-sel daerah mereka bercampur secara kimiawi dengan hemoglobin untuk membantu apa yang dinamakan oksihemoglobin. 3. Volume dan kapasitas vital paru. Kapasitas vital paru adalah jumlah volume udara dapat dikeluarkan secara maksimum dari paru setelah pertama kali inhalasi secara maksimal yang dilakukan dengan ekspirasi maksimum. Sederhananya, kapasitas vital paru-paru adalah volume udara yang dapat masuk dan keluar dari paru-paru ketika manusia bernapas. Cara menghitung kapasitas vital paru-paru adalah dengan menjumlahkan volume cadangan inspirasi, volume tidal, serta volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan inspirasi disebut juga udara komplementer, sedangkan volume cadangan ekspirasi disebut juga udara suplementer. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.